Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bosku, ketemu lagi dan kita Raja Masteran Channel ya. Di video kali ini kita akan bahas tentang murai batu tipe dingin atau murai batu yang karakternya dingin. Nah, burung murai batu tipe dingin ini bagaimana caranya supaya bisa tampil maksimal, bisa tampil stabil ketika kita lombakan. Ada beberapa tips dari saya sekedar berbagi pengalaman tentang mengatasi murai batu tipe dingin ini yang bagi sebagian orang ini masih agak kesusahan ya bos ya. Nah, apa aja tipsnya dan bagaimana caranya? Simak sampai akhir, jangan di skip-skip ya bos ya, oke? Nah, sebetulnya murai batu tipe dingin itu nggak ada secara ilmiah ya bos ya, tapi teman-teman kicau mania sendiri yang memberi julukan atau mengasih nama karakter murai batu tipe dingin ya, dengan tujuan bisa membedakan antara burung yang faktor tinggi dan faktor rendah tadi. Tetapi karakter murai batu tipe dingin ini masih banyak simpang siur, pro dan kontra. Banyak teman-teman yang salah beranggapan, Mas, burung saya kok tak jemur cuman 5 menit sudah mangap gelabakan. Apakah ini murai batu tipe panas? Mas, burung saya kok tak jemur selama 2 jam kok masih santai saja. Apakah ini burung murai batu tipe dingin? Nah, kalau menurut saya pribadi, burung murai batu tipe panas atau tipe dingin itu tidak ditentukan berdasarkan dari kuatnya burung saat dijemur ya bos ya. Justru kalau saya pribadi sebaliknya. Kalau menurut pandangan saya, menurut logika saya, burung yang karakternya tipe dingin ini adalah istilah diberikan untuk burung yang agak susah emosinya. Emosinya lambat naik, emosinya susah naik. Sekalipun ada, terkadang tiba-tiba hilang. Nah, ini kan bisa terjadi meskipun pada burung-burung dewasa ya, mungkin karena rawatannya yang tepat, atau mungkin karena burungnya karakternya, faktornya kurang begitu bagus. Nah, kalau masalah burung kok dijemur cuman sebentar, 5 menit, 10 menit sudah mangap, sudah gelabakan, menurut saya malah burung-burung seperti itu burung yang karakternya tipe panas. Kenapa demikian? Logikanya gini ya bos ya. Burung ketika emosi itu pasti suhu tubuhnya sedang tinggi. Nah, sedangkan burung yang dijemur cuma sebentar kok nggak betah, nggak nyaman, berarti kan suhu tubuh si burung ini yang nggak betah dijemur lama ini kan kondisinya suhunya sudah tinggi. Nah, murai batu yang suhu tubuhnya itu selalu tinggi, itu rata-rata faktornya tinggi. Jadi kalau teman-teman nyebut burung murai saya kok dijemur sebentar sudah mangap, apakah itu murai tipe dingin? Menurut saya kurang tepat bos ya. Justru sebaliknya, burung yang kuat dijemur 1 jam masih santai, 2 jam masih santai, itu indikasi murai batu tipe dingin. Menurut saya seperti itu. Kenapa demikian? Karena ketika burung ini kok dijemur setengah jam masih santai, dijemur 1 jam masih nyaman, berarti kan suhu tubuh si burung murai batu ini nggak cepat naiknya, masih lambat naiknya. Nah, ketika burung murai batu ini suhu tubuhnya lambat naik atau nggak naik-naik, maka emosinya pun demikian nggak naik-naik ya bos ya. Jadi burung tipe dingin malah rata-rata doyan jemur atau kuat jemur lama karena tadi suhu tubuhnya nggak gampang naik. Alhasil emosinya pun juga nggak gampang naik. Nah, bagi sebagian orang menghadapi karakter burung yang nggak gampang emosi atau susah emosi seperti ini agak kerepotan ya bos ya. Apalagi teman-teman pemula yang masih mencari-cari settingan yang tepat, masih mencari-cari pola rawatan harian yang tepat itu seperti apa untuk kasus burung yang susah emosi ini atau kurang fighter ini. Karena seperti itu, saya beberapa kali punya karakter burung yang seperti ini atau burung murai batu tipe dingin ini. Untuk yang pertama, wajib kita lakukan rutin embun. Mas, kok burung susah emosi malah diembun? Apa nggak makin susah emosinya? Nggak, bos ya. Kalau saya pribadi beranggapan burung ketika diembun itu bukan sekedar untuk menurunkan birahi, menstabilkan birahi, merangsang birahi pula, ataupun menurunkan emosi, meredam emosi, bukan. Memang ketika burung kita keluarkan dari rumah saat masih fajar, matahari belum terbit, itu kan suhu lingkungan sekitar masih dingin. Ketika burung kita keluarkan, pasti suhu tubuh di burung ini juga akan turun ya bos, akan menurun menyesuaikan suhu lingkungan sekitar. Burung biasanya akan ngembang bulu, tapi itu normal karena bukan ngembang bulu karena sakit, tapi ngembang bulu karena murai batu ini sedang menyesuaikan suhu tubuhnya dengan suhu lingkungan sekitar. Nah, tujuannya di embun ini sebenarnya untuk merelaksasi burung, merefresh burung, supaya burung ini terhindar dari hal-hal yang bisa mengakibatkan stres ya bos. Ya intinya dia itu santai lah, kita cooling down dulu. Nanti kita
embun, lanjut dijemur. Saat dijemur ini kan burung suhu tubuhnya mulai bertahap naik sedikit demi sedikit seiring matahari yang semakin terik ya bos ya. Nah ini kan juga penting. Ketika burung kita ini susah emosi, kita kejarnya yang pertama harus mentalnya sehat. Burung yang susah emosi, kok mentalnya bermasalah, ya makin susah emosinya ya bos ya. Jadi kita lakukan pengembunan tadi tujuannya untuk menjaga mental si burung agar tetap bagus, nggak down, nggak drop ya bos ya. Jadi emosinya pun nggak susah nanti naiknya. Setelah kita embun, kita lanjut dijemur. Untuk penjemuran, saya biasa melakukan kasus-kasus burung yang susah emosi seperti ini agak lama memang. 60 menit, 90 menit, kalau memang cuaca nggak begitu terik, sampai 2 jam terkadang juga bisa ya bos. Nah, perlu diingat kasus burung yang susah emosi ini, yang karakter tipe dingin ini, murai batunya, kalau saya pribadi, sebelum kita lanjut ke penjemuran tadi, kita kasih extra fooding ya bos ya. Untuk harian, kita cukup pakai extra fooding jangkrik saja, nggak perlu UHA. UHA nanti kita pakai saat settingan lomba saja. Meskipun susah emosi, saat harian saya nggak pernah pakai EF aneh-aneh ya bos ya. Cukup pakai jangkrik saja. Porsi jangkrik disesuaikan dengan kebutuhan si burung, disesuaikan dengan postur burungnya juga, disesuaikan dengan karakter birahinya juga. Untuk cara mengetahui takaran pas jangkrik harian untuk burung kita itu harusnya seperti apa, saya sudah pernah buatkan video khususnya ya bos ya, tentang mengetahui takaran jangkrik yang pas untuk harian burung murai batu kita, itu sudah pernah kita buatkan videonya. Silahkan sampean scroll saja di beranda channel Raja Masran, itu sudah ada. Nah, setelah kita memberikan extra fooding, lanjut kita jemur antara 60 menit, 90 menit, atau 120 menit, nggak masalah. Jangan takut, karena karakter burung kita ini susah emosinya, kita bantu pakai jemur tadi ya bos. Nah, setelah kita jemur selama mungkin 60 menit, 90 menit, atau 120 menit, kita angin-anginkan si burung ini di teras rumah yang agak teduh ya bos. Angin-anginkan selama kurang lebih 15 menitan lah, sampai burung sudah nggak mangap, sudah agak santai, baru kita kasih minum. Tadi saat jemur kan minumnya pasti diambil sama cepuk fornya, diambil saja. Cukup cepuk jangkrik saja yang ditinggal di sangkar sambil dijemur. Cepuk minum sama cepuk for wajib diambil supaya nggak terkontaminasi dengan sinar matahari langsung tadi ya bos. Nah, ketika kita sudah angin-angin, lanjut di full kerodong, udah dimasterin saja saat di rumah. Nah, kalau memang kita ini jadwalnya mandi, biasanya saya memandikan burung karakter tipe dingin ini, murai batu yang susah emosi ini, saya memberikan pemandian itu seminggu 2 kali ya bos ya. Saya mandikan ketika jadwalnya mandi seminggu 2 kali. Misal kita lombanya hari Minggu, saya mandinya biasanya hari Selasa sama hari Kamis ya bos ya. Jadi mandinya itu sebelum dijemur kalau jadwalnya mandi. Habis embun mungkin jam 7-an pagi kita mandikan, lalu lanjut kita kasih EF dan dijemur. Itu kalau jadwal mandi. Kalau nggak jadwalnya mandi ya wes, habis embun kasih EF lanjut dijemur saja. Oke, seperti itu. Nah, untuk siang hari burung-burung seperti ini wajib di full kerodong dan ditempel masteran. Tujuannya apa? Masteran ini ketika gacor itu juga merangsang sifat karakter si burung ini, merangsang emosi si burung ini. Kalau burung yang karakternya murai batu susah emosi seperti ini, kita cuma ngandelin settingan lomba untuk meningkatkan emosinya, terkadang nggak terkejar ya bos ya, nggak tercapai lah emosi yang kita targetkan, itu nggak tercapai kalau cuma dikejar selama 3 atau 2 hari untuk settingan lombanya. Jadi saat harian kita rangsang dengan masteran-masteran yang gacor. Cukup masteran yang gacor saja, nggak perlu pakai UHA atau pakai apa aneh-aneh, nggak perlu. Kita cukup pakai masteran yang gacor saja untuk merangsang faktornya, merangsang emosinya ketika masih harian ya bos ya. Nah, sore hari sekitar jam 3 atau setengah 4 kita buka kerodong, kasih jangkrik, lalu full kerodong lagi. Untuk porsinya tadi sudah saya katakan, sesuaikan dengan kebutuhan burung, karakter birahi burung, dan juga posturnya juga menentukan ya bos ya. Jadi setelah kasih EF sore langsung dikerodong lagi, tempel masteran lagi. Nggak perlu kita ablak saat sore hari, karena itu juga bisa mengakibatkan emosi burung kita nggak naik-naik ya bos. Jadi perlu diketahui juga saat sore kasih makan, lanjut tutup kerodong, simpen lagi burungnya, dimasteri lagi. Oke? Terus kalau masalah kroto, burung-burung karakter yang murai tipe dingin ini saya sarankan juga jangan pakai kroto saat harian terlalu banyak. Jangan tiap hari dikasih kroto, juga saya rasa kurang tepat ya bos ya. Untuk pemberian kroto karakter burung murai batu yang tipe dingin ini, saya biasanya memberikan 2 kali seminggu. Nah, biasanya saya memberikan kroto ini saat bareng dengan jadwal mandinya. Jadi istilahnya kita nggak lupa ya bos ya, setelah mandi angin-angin sambil kasih kroto baru dijemur. Biasanya saya seperti itu. Tapi kalau nggak jadwal kroto ya habis mandi
angin-angin doang langsung dijemur ya. Jangan langsung jemur langsung, jangan. Ketika burung habis mandi jangan langsung dijemur, angin-angin bentar lah, 5-10 menitan. Oke. Nah, kita lanjut ke masalah umbaran. Burung karakter tipe dingin seperti ini juga masalah pengumbaran jangan terlalu sering ya, Bos. Kenapa? Ketika burung kita kini kita umbar terus kita ablak seharian penuh, takutnya nanti emosinya nggak kunjung datang, nggak kunjung naik. Jadi kalau saya pribadi masukkan kandang umbaran karakter burung murai batu tipe dingin ini biasanya pada hari Senin saja. Intinya seminggu 1 kali lah. Misal kita main di hari Minggu, hari Senin kita umbar. Tujuannya apa? Tujuannya untuk sekedar merelaksasi si burung ini supaya nggak kenceng-kenceng amat lah. Habis kita setting lomba tadi ya, Bos ya. Harian kita umbar seminggu sekali saja di hari Senin. Biasanya saya seperti itu. Nah, kita lanjut masalah settingan lomba. Untuk settingan lomba karakter murai batu tipe dingin ini, biasanya saya mulai menaikkan porsi EF-nya di H-3 ya, Bos ya. Kalau semisal contohnya hariannya itu dulunya cuma 7 pagi 7 sore jangkriknya, saat H-3 kita mulai tambah porsi EF-nya. Di pagi hari kita kasih jangkrik 7, siang kita kasih jangkrik 7, sore kita kasih jangkrik 7 ya, Bos ya. Kalau harian kan cuma 2 kali, pagi sore. Kalau H-3 kita sudah mulai kasih 3 kali. Pagi, siang, sore. Pagi 7, siang 7, sore 7. Kalau misal hariannya tadi cuma 7-7 pagi sore ya, Bos ya, seperti itu. Nah, di H-2 ini kita juga melakukan penambahan lagi ya, Bos ya. Pagi kita kasih 10, siang kita kasih kroto ya kira-kira 2 sendok teh lah atau 1 sendok teh. Jangan terlalu banyak, cukup sedikit saja. Sore kasih 10 jangkrik lagi. Habis itu kita full krodong. Mulai masuk ke settingan H-1 kita mulai nambah lagi porsinya. Pagi kita kasih 13 atau 12 jangkriknya, atau mungkin kasih 15 juga boleh. Siang kita kasih bisa 5, 7, atau 10 ekor, tergantung kondisi burung pada saat itu. Kalau masih enggak begitu emosi, kita kasih 10 ulet hongkong enggak apa-apa. Di H-1 siang ya, Bos ya. Nanti sore kita kasih jangkrik lagi, kita mandikan dulu sore. Jadi perlu diingat, pada settingan lomba, mandi terakhir untuk kasus burung murai batu tipe dingin ini dilakukan pada H-1 sore, Bos ya. Setelah H-1 sore kita mandikan, kita kasih jangkrik lagi 15 tadi. Nah, oke. Lanjut di full krodong. Ketika mulai settingan H-3, H-2, H-1 tadi, burung dijemur sebentar saja, nggak perlu terlalu lama, cukup 30 atau 60 menitan. Jangan terlalu sampai 2 jam ya, Bos. Takutnya apa? Intinya burung ini jangan terlalu lama diablak ya ketika mulai H-3, H-2, H-1 tadi, kecuali saat mandi. Mandi biarkan diablak, nggak mungkin kan mandi di kerodong ya. Mandi diablak, nanti diangin-anginkan bentar, kasih jangkrik tadi. Oke. Kita masuk ke settingan hari H lomba. Misal kita main hari Minggu, ini hari Minggu paginya jangkrik kembali ke settingan harian biasa. Misal tadi kan contohnya settingannya 7. Kita hari H lomba pagi, settingan jangkriknya kembali ke 7. Habis 7 ini jangkrik habis, kita cukup jemur ya 5-10 menitan sekedar menghangatkan suhu tubuh burung agar nggak ngembang bulu ya, Bos ya. Setelah kita jemur, kita angin-angin sebentar burungnya sambil kasih kroto dikit aja. Jangan banyak-banyak, cukup setengah sendok teh. Nah, habis kita kasih kroto dikit saja, nggak terlalu banyak. Siang hari kita kasih EF lagi jangkrik 3 atau 4 ekor sama ulet hongkong 5 ekor ya, Bos ya. Nanti kita pantau amati kondisinya. Kalau masih belum banget emosinya belum dapat, ya wes kita tambah ulet hongkong lagi 2-3 ekor nggak masalah. Lanjut di full krodong dan siap berangkat lomba. Ini sekedar informasi untuk settingan lomba yang misal kita main sore. Kalau kita main siang ya tinggal dimajukan saja jamnya ya, Bos ya. Nah, ketika sampai di lapangan burung-burung seperti ini, usahakan cari lawan yang banyak, cari teman-teman yang bawa murai batu lah, intinya seperti itu. Supaya burung kita ini emosinya terangsang ya, Bos. Jadi kita mendekat ke teman-teman yang bawa murai batu tadi. Kalau ada burung yang gacor itu lebih baik kita mendekat juga. Kita ablak burungnya supaya emosinya terangsang sambil dikasih ulet hongkong lagi 2-3 ekor ya, tergantung kondisi emosinya seperti apa. Jangan sampai ketinggian juga kan repot nanti. Nah, setelah kita kasih ulet hongkong lagi saat di lapangan, kira-kira pemberian ulet hongkong saat di lapangan ini kurang 4 sesian ya, Bos ya. Jangan terlalu dekat. Karena kita harus menyadari burung kita ini karakternya murai batu tipe dingin yang lambat emosinya. Kalau kita kasih stut EF di lapangan di 1 sesi sebelum naik, nggak bakal ada emosinya, pasti telat naik emosinya. Jadi kita siasati stut EF di lapangan kita lakukan di 4 sesi sebelum naik ya, sambil kita ablak tadi. Kita stut EF, kalau sudah terpantau enak emosinya, lalu di full krodong ya. Terus sekedar tips bagi teman-teman ketika membawa burung yang karakternya susah emosi, nggak usah malu-malu, nggak usah takut-takut, cari tempat yang ramai, yang banyak burung gacor.
banyak burung murai batu yang gacor-gacor itu lebih bagus. Kalau memang kita nggak bisa mendekat ke tim murai batu itu, kita bisa mendekat ke burung-burung kenari yang gacor, atau misal ke burung peleci yang gacor, burung lobet yang gacor. Intinya dekat dengan burung gacor, supaya vektor si murai batu ini sedikit terangsang dan nggak telat naiknya nanti ketika kita gantangkan ya bosku. Nah, intinya seperti itu. Nah, kalau kita merawat murai batu tipe dingin ini apakah burungnya jelek mas ya? Kok nggak vektor seperti itu? Nggak seperti burung-burung lain atau nggak seperti burung yang murai batu tipe panas yang gampang emosi ketika ketemu lawan? Sebetulnya nggak jelek juga ya bosku ya. Semua itu tergantung cara kita menyikapinya, tergantung cara kita mengolah si burung ini supaya kelemahannya ini dijadikan kelebihan. Nah, keuntungannya apa kita burung murai batu tipe dingin ini? Keuntungannya kita nggak perlu susah-susah, nggak perlu capek-capek mengatasi yang namanya over emosi. Nggak bakalan ya bosku ya. Kebanyakan over birahi karena tadi teman-teman salah beranggapan ingin menaikkan emosinya tetapi lupa kalau burungnya ini juga punya birahi. Alhasil yang dipikirkan cuma menaikkan emosi, birahinya nggak terkontrol. Ya itu juga jangan sampai ya bosku ya. Intinya kan harus balance antara emosi dan birahi tadi. Nah, terus enaknya burung murai batu tipe dingin ini kita bisa main bersesi-sesi. Biasanya seperti itu. Burung karakter murai batu tipe dingin ini rata-rata main 3-4 sesi kuat ya bosku ya. Kalau burung murai batu tipe panas rata-rata cuma 2 sesi. Itu sudah megap-megap, sudah ngap ya bosku ya. 3 sesi sudah kedodoran karena burungnya terlalu vektor tadi, jadi tenaganya itu cepat terkurasnya. Beda kasus dengan burung murai batu tipe dingin ini yang tenaganya itu nggak begitu cepat terkurasnya seperti burung murai batu tipe panas tadi. Kita bisa main 3-4 sesi, itu lebih enak ya. Tetapi kita juga harus jeli juga masalah pengondisian emosinya ini supaya nggak telat, nggak lambat untuk naik ketika ketemu lawan tadi. Jadi untuk teman-teman yang burungnya itu karakternya susah emosi, kurang vektor, jangan berkecil hati, jangan buru-buru dijual. Semua burung itu punya kelebihan kok, jadikan kelemahannya itu sebagai kelebihannya. Ya, oke? Kalau Anda ditanyakan, tulis saja di kolom komentar. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Seraja Masteran Channel. Saya Raja Masteran Channel undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.